menyembah Tuhan. Amin saudara. Iya ya. Kita baca Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang 26. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Sebab yang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih penuh untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Ya, terima kasih. Perhatikan ini sekalian, ayat-ayat yang sangat indah. Dikatakan ayat 20 bahwa Paulus ingin supaya Kristus itu dimuliakan di dalam hidupnya. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi Paulus ini selama hidupnya dia ingin supaya Kristus menjadi hidup di dalam kehidupannya, supaya hidupnya itu bisa membawa kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena nanti suatu saat kita semua akan menghadap kepadanya. Saudara, ayat yang ke-21 mengatakan seperti itu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus ini benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kalau aku hidup, aku untuk Kristus. Tetapi kalau aku mati, itu juga keuntungan. Karena apa? Paulus yakin bahwa dia kalau mati, dia itu pasti bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ini yang sangat luar biasa, saudara. Di dalam terjemahan ini dikatakan di sini, ayat 21. Sebab bagi saya, hidup berarti kesempatan melayani Tuhan. Jadi Paulus ini mengatakan, nek aku urip, aku melayani Tuhan. Saudara, sekarang saya mau tanya, atau saya tanya kepada diri saya sendiri, aku hidup ini untuk apa sih? Saudara, saya hidup itu apa? Apakah saya hidup supaya saya ini bisa menyenangkan istri? Ya betul. Apakah saya hidup ini supaya saya kaya? Apa tidak? Paulus mengatakan di sini, sebab bagi saya hidup berarti kesempatan melayani Kristus dan mati. Nah, perhatikan di sini, saudara. Ini saya tadi malam saya berdoa sama Tuhan ini. Sebab bagi saya hidup berarti kesempatan melayani Kristus dan mati ada tanda di garis. Ya, berarti lebih baik lagi. Artinya gini, saudara. Sebab bagi saya hidup berarti kesempatan melayani Kristus, dan jikalau saya mati dalam pelayanan, ya berarti lebih baik lagi. Artinya mati di dalam Tuhan. Sehingga dalam Wahyu dikatakan, berbahagialah mereka yang matinya di dalam Tuhan. Ini kita pasrah. Ya. Tadi saya lihat, saya bisa sekalian, saya ada sesuatu pengalaman ya tentang kepunahan saya juga sekalian. Ya, saya berdoa mulai kemarin, mulai kapan itu Minggu itu saya tanya Ibu Sri, ini
bulan keberapa? Dia katakan bulan ke-8. Saya katakan, ya, tak berdoa ya, saudara. Saya banyak berdoa sekalian untuk jemaat-jemaat ini, dan memang itu tugas saya. Tadi kalau dikatakan, ya saya siap sudah pasrah. Baik itu. Tetapi ketika kita pasrah itu, marilah kita itu belajar untuk aku pasrah, nek aku dipanggil Tuhan. Kira-kira Tuhan itu menerima saya atau tidak? Ini yang harus jadi pertanyaan, saudara. Kalau hidup kita itu hidup yang sembarangan, hidup kita ini hidup yang tidak bagus, jangan bilang, wah saya pasrah, jangan. Kalau saudara dan saya masih diberi hidup, mari kita belajar pasrah melayani itu Tuhan. Supaya apa? Kalau kita dipanggil, kita yakin bahwa kita itu yakin bersama dengan Tuhan, saudara. Jangan sia-siakan hidup saudara. Ya, saya akan pernah bilang saudara sekalian, ada orang motonya itu muda koyak-koyak, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya mana bisa saudara? Kok beneran gitu? Ya. Sedangkan muda koyak-koyak, tua kaya raya itu sudah sangat tidak mungkin. Orang yang kaya itu tentunya orang yang hemat, orang yang kerja keras. Saudara. Jadi Paulus ini menyatakan, kalau aku mati ya itu lebih baik. Itu karena apa? Karena Paulus itu yakin bahwa hidupnya itu sudah sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Bukan berarti saudara sekalian lalu harus jadi pendeta, ya. Tetapi dalam pelayanan itu, mari kita belajar berserah sepenuh kepada Tuhan. Ayat yang ke-22 katakan sini. Tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus, maka sesungguhnya saya tidak tahu lagi manakah yang lebih baik, hidup atau mati. Nah, sekarang ini jadi pertanyaan saudara. Kalau saudara sekalian diberi kesempatan hidup dan Tuhan panggil, kira-kira saudara sekalian pilih mana saudara? Hidup yang berguna untuk Tuhan. Sehingga ketika kita itu dipanggil Tuhan, kita yakin bahwa ada satu hadiah yang Tuhan sediakan untuk saudara sekalian. Di ayat-ayat seterusnya mengatakan begini, saudara. Kadang-kadang saya ingin hidup dan kadang-kadang pula saya ingin mati. Sebab saya rindu untuk pergi dan berada bersama dengan Kristus. Betapa lebih bahagia yang saya di sana daripada di sini. Ini saudara. Paulus ini sangat yakin kalau aku nanti mati dipanggil Tuhan, saya pasti masuk di dalam kerajaan surga. Karena di sana lebih bahagia. Tetapi kalau Tuhan masih izinkan aku hidup, berarti aku harus memberi kesempatan hidupku melayani Tuhan, artinya mengeluarkan buah. Dikatakan di sini ini, ya. Dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi jangan sampai saudara sekalian menyanyiakan hidup kita ini. Karena kita tidak tahu hidup kita sampai kapan, saudara. Tapi kalau saudara sekalian dengan firman Allah pada pagi hari ini, mari siapkan diri saudara sekalian hidup untuk menghasilkan buah. Di dalam melayani Tuhan. Oh, saya banyak minta ampun sama Tuhan, saudara sekalian. Ya, saya katakan pada hari-hari yang lalu, mungkin dengan kekerasan saya bersama ibu gembala, kamu tidak boleh melayani, kamu tidak boleh melayani. Tetapi Tuhan katakan, apakah kamu juga sudah bagus? Apakah kamu sudah bagus? Sehingga saya buka sekarang. Mari
melayani dengan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang saudara dengar dan saudara lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Saya tidak akan menghakimi, saudara sekalian. Betul. Kita semua belum sempurna, saudara. Iya, saya minta maaf. Saya membawakan firman Allah ini tergantung saudara sekalian. Tapi pada pagi hari ini saya utarakan, mari kita hidup untuk menghasilkan buah. Saudara, dikatakan ayat yang 24. Tetapi nyatanya dengan tinggal di sini saya dapat lebih banyak menolong saudara. Ini artinya Paulus itu hidup itu berbuah, berguna bagi orang lain. Saudara, buah itu bukan dirasakan oleh diri sendiri, saudara. Buah itu dirasakan oleh orang lain. Tidak ada namanya pohon itu sekalian, lalu pohon itu mengatakan, buah manis. Enggak. Yang memakan buah itulah yang akan mengatakan, wah, pohon ini manis buahnya. Tidak ada. Ya, belendung, dele, gunggung, awet, diri, tidak ada. Yang merasakan adalah orang lain. Dan kita bukan. Kita bisa kok. Oh, saya itu ingin berkenan kepada Tuhan, melayani. Itu saja nanti orang lain yang akan menilai. Tidak usah kita mencari pujian, tapi pasti ketika kita berguna bagi kemuliaan Tuhan, pasti orang lain akan menilai. Dulu kita kan tidak ngerti, saudara-saudara. Ya. Karena kita itu masih ada di bawah dosa. Tapi begitu Kristus tercurah darahnya, maka dosa kita diampuni Tuhan dan kita diminta untuk menghasilkan buah. Perhatikan baik-baik. Tadi malam saya ceritakan kepada kaum muda. Jadi begini, saudara. Manusia itu keturunan Adam. Ya, manusia itu keturunan Adam. Lalu dari Adam itu ada namanya dosa keturunan. Karena darah kita itu darah dari nenek moyang kita terus. Ya. Maka firman Allah katakan, darah dan daging tidak mendapat hak untuk masuk kerajaan surga. Kalau darah saudara sekalian ini masih darah keturunan, maka saudara sekalian tetap hidup di dalam dosa. Tetapi karena Kristus sudah tercurah darahnya dan darah itu membasahi kehidupan kita, maka terjadi pengampunan dosa, saudara. Haleluya. Perhatikan ini. Walaupun kita itu masih darahnya ada golongan A, golongan B, tetapi di dalam Tuhan sekarang semuanya adalah darah Kristus. Darah Kristus adalah darah yang sanggup menghapus segala dosa, saudara-saudari. Jadi oleh karena perbuatan satu orang yang namanya Adam, semua manusia itu jatuh di dalam dosa. Tetapi karena tercurahnya darah Kristus, darah satu orang karena ketaatannya, maka barang siapa yang percaya padanya, dosa itu diampuni. Dan kita yang diampuni sekarang harus mengeluarkan buah. Ini hidup bagi Tuhan. Buah itu nanti akan membawa kehidupan kita kepada kekekalan. Saudara, sehingga Paulus mengatakan mati adalah untungku itu. Orang yang mati di dalam Tuhan, saudara, itu mendapatkan satu hidup kekal ditambah mahkota. Yang kedua, tubuh jasmani kita itu nanti yang warna ini akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Yang ketiga, kita itu nanti bersama-sama dengan Tuhan di dalam
kerajaan surga. Ini untung. Paulus mengatakan mati adalah untung. Karena apa? Karena di sana itu dia sudah bisa mendapatkan hadiah-hadiah itu, saudara. Maka dikatakan kadang-kadang saya ingin hidup dan kadang-kadang pula saya ingin mati. Sebab saya rindu untuk pergi dan berada bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Mari kita yang merindukan kedatangan Tuhan. Bukan berarti saudara sekalian pengen mati, tidak. Tapi yang merindukan kedatangan Tuhan, mari hidup kita itu kita pakai untuk melayani Tuhan dengan sepenuh jiwa. Dengan mengeluarkan Tuhan. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Roma pasal 6 ayat 20 sampai 23. Ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini saudara sekalian perhatikan di sini. Ya, kita itu sekarang sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Oke, jenengan nek sampun ngertos bilih panjenengan iku dibebas di kalian Gusti. Nggih, kedahipun kula kalian panjenengan seharusnya kita itu malu, saudara. Kayak bocah niku nek durung ngerti, terus diwenehi ngerti awake dhewe isin. Nggih, saumpamane nek bocah cilik niku enek kotoran ayam. Nggih. Ojo didemek lho kuwi anggone ra enak. Kira-kira bocah cilik itu tambah demek apa tambah boten sih? Tambah demek. Ya, kira ngomong malah. Bareng wis gede. Enek bocah cilik sing ngono kuwi. Kira-kira bocah sing wis gede itu isi apa boten? Isi. Aku bisa kok yo ngono to. Wis ditanggal kok yo tak demek tenan. Nah kita itu begitu, saudara. Kalau saudara sekalian dulu sebelum mengerti kebenaran, saudara bisa melakukan itu. Tapi setelah kebenaran saudara mengerti, maka kita Tuhan, kok gak disik-disik aku tuh ngerti Tuhan Yesus loh. Harusnya begitu, saudara. Sehingga kita itu bisa menyatakan, bisa mengeluarkan yang namanya buah kekudusan. Saudara perhatikan, kita itu dikuduskan terus. Dan setiap kali kita mendengar firman Allah, sebenarnya saudara dan saya sedang diisi dengan darah Kristus yang sanggup untuk menguduskan kelakuan-kelakuan kita. Dan kekudusan ini nanti akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Maka Paulus katakan, bukan untuk aku saja, tetapi kepada semua orang yang mengharapkan kedatangan. Kalau saudara sekalian mengharapkan kedatangan Tuhan, ya kita harus bersiap diri dong sekarang. Menyiapkan diri kita untuk kita itu siap menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup yang berkenan dan hidup yang melayani Tuhan. Mari kita tanya diri kita. Kira-kira kalau Tuhan Yesus datang hari ini atau besok, kira-kira aku sini di mana tempat? Tapi pada pagi hari ini, selagi saudara sekalian masih diberi hidup,
Mari kita belajar untuk menyerahkan diri kita supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk melayani itu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekalian. Mari kita menyanyikan sebuah pujian sekalian. Karena salibmu kita bersama-sama untuk bisa